Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah candlestick pattern yang bernama piercing line. Piercing line ini adalah sebuah candlestick pattern yang menandakan sebuah pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Terdiri dari dua candle, ya. Perhatikan di gambar, ini adalah bentuk dari piercing line pattern. Diawali dengan bearish candle. Bearish candle itu bentuk umumnya seperti ini, ya. Dia harga open atau harga pembukaan di atas, lalu kemudian dia turun ke bawah, lalu ditutup di titik bawah, ya. Jadi akhirnya harganya minus, itu bearish candle. Lalu kemudian apa? Piercing line ini ditandai dengan hari kedua setelah bearish candle ini. Hari keduanya dia open gap down, ya. Jadi open gap down. Jadi pembukaan di hari keduanya itu dia di bawah penutupan candle sebelumnya. Jadi open gap down di sini, kurang lebih di sini. Lalu kemudian dia naik, lalu dia nutup lebih tinggi dari 50% candle bearish sebelumnya, ya. Jadi kira-kira bentuk ilustrasi dari piercing line pattern itu yang seperti ini, ya. Mudah dipahami, ya. Nah, kita akan langsung ke penerapannya bagaimana. Perhatikan yang berikut ini. Nah, di layar Anda sekarang ini adalah salah satu chart dari sebuah perusahaan, ya, saham Intel, ya. Nah, ini terjadi piercing line pattern di sini. Nah, skenarionya seperti apa? Yang pertama yang terjadi adalah terjadi downtrend, yaitu tren dari atas ke bawah, downtrend. Lalu kemudian terjadi sebuah bearish candle seperti ini, nomor 2 ini. Lalu kemudian terjadi yang namanya gap down, open gap down, yang ditunjukkan nomor 3 ini. Lalu kemudian dari open gap down itu kemudian dia naik, lalu terjadilah bullish candle, ya, candle yang positif naik ke atas. Lalu yang terakhir nomor 5 ini adalah penutupan dari bullish candle ini di atas dari 50% atau di atas separuhnya candlestick bearish yang terjadi di hari sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan piercing line pattern. Dan setelah ini terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi reversal, yaitu akhirnya harga di bawah naik, lalu terjadilah uptrend. Nah, pola piercing line pattern ini akan lebih akurat lagi ketika diiringi dengan kenaikan volume pada bullish candle-nya ini dengan volume yang cukup tinggi, yaitu dia harus di atas volume rata-rata 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir, seperti itu. Usahakan lihat dulu volumenya apakah dia di atas rata 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir. Jika itu di atas itu, maka kemungkinan besar itu akan akurat. Lalu lebih baik lagi ketika piercing line pattern ini terjadi ketika indikator stochastic slow itu berada pada area oversold, ya. Jadi angkanya stokastik itu berada di bawah 20, seperti itu. Itu akan lebih akurat lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sangat mudah dipahami, ya, piercing line pattern ini. Dan ini piercing line pattern ini adalah sebuah candlestick yang cukup bisa kita andalkan dalam trading kita, dalam trading swing kita,
seperti itu. Jadi jika Anda tertarik, maka cari saja bentuk-bentuk semacam ini, seperti itu. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah candlestick pattern yang namanya Dark Cloud Cover. Apa itu Dark Cloud Cover? Ia adalah sebuah pola candle reversal bearish di mana candlesticknya itu turun dibuka di atas penutupan candlestick naik sebelumnya dan kemudian ditutup di bawah titik tengah candlestick yang naik tadi ya. Jadi perhatikan contoh yang ada di layar ini. Gambar ini diambil dari Investopedia ya. Jadi kami ulangi ya. Pola ini adalah pola candle reversal menuju bearish di mana candlesticknya turun ya. Perhatikan ya. Jadi terdiri dari dua candle ya. Candlenya ini yang penentunya ini dia candlesticknya turun ya. Biasanya hitam atau merah. Itu dibuka opening price di sini itu berada di atas penutupan candlestick naik sebelumnya. Yang sebelumnya ini candlenya naik, lalu kemudian di hari berikutnya dibuka gap up di atas penutupan closing price ini. Lalu kemudian dia turun, lalu di bawah nutupnya itu di bawah antara tengah ini, di bawah setengahnya body candlestick sebelumnya ini. Nah, ya inilah yang kita sebut dengan dark cloud cover. Pola ini penting karena menunjukkan pergeseran momentum dari uptrend ke downtrend ya. Pola ini dibuat oleh candlestick naik ya. Jadi sebelumnya ini candlestick naik, lalu kemudian diikuti oleh candlestick turun yang bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, trader biasanya menunggu candlestick berikutnya ya, yang lebih rendah pada hari berikutnya, pada hari ke-3 gitu ya. Nah, setelah itu ini kita sebut sebagai candle konfirmasi. Ketika ada candle 1, 2, 3, nah yang ketiga ini turun ditutup lebih rendah, maka ini adalah candle konfirmasi ya. Jadi ada 5 kriteria setidaknya yang bisa kita analisis dari pola dark cloud cover ini, yaitu yang pertama adalah perhatikan pada yang terjadi ini ya. Terjadinya uptrend bullish. Jadi pertama itu ada uptrend dulu. Ya. Lalu setelah itu ada candlestick naik, perhatikan di sini ada candlestick naik, mirip candlestick ini, mirip. Nah, naik. Lalu kemudian pada hari open berikutnya itu opennya itu gap up ya. Open gap up. Lalu setelah itu candlesticknya turun. Nah, turunnya itu lebih rendah dari setengah dari body candle sebelumnya. Ya, kemudian candle tutup seperti ini, lalu kemudian hari berikutnya dia turun lagi. Nah, ini adalah konfirmasi. Kemudian terjadilah penurunan yang cukup hebat di sini. Nah, ini adalah contoh kasus yang menggunakan pola dark cloud cover. Ya, ini adalah jika Anda menemui pola dark cloud cover ini yang bentuk umumnya seperti ini, maka harus hati-hati karena bisa jadi kemudian hari dia akan turun panjang seperti ini. Dan itu akan lebih akurat ketika pola dark cloud cover ini berada disandingkan dengan indikator volatilitas seperti RSI atau stochastic slow seperti itu. Ketika stochastic slow atau RSI-nya itu berada di titik
overbought atau jenuh beli, lalu terjadi dark cloud cover, maka itu adalah sebuah warning yang cukup penting untuk diperhatikan, karena itu adalah sebuah tanda bahwa akan terjadi penurunan yang cukup panjang seperti itu. Jadi seperti itu ya, mudah dipahami. Jika masih bingung silahkan diulang lagi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda lagi.